Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safety, perkenalkan nama saya Bella, dan pada kesempatan kali ini, Hima K3 Unusa akan mempersembahkan Talk About Safety episode pertama yang akan membahas mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. SMK3 merupakan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja saat proses produksi, sehingga menciptakan tempat kerja yang aman. Oleh karena itu, SMK3 sangat penting bagi perusahaan. Untuk mengetahui kelanjutannya, yuk check it out. Oke, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Di slide pertama ada topik. Jadi pertama kita akan membahas tentang definisi SMK3, yang kedua akan membahas tentang tujuan SMK3, yang ketiga membahas manfaat penerapan SMK3 bagi perusahaan, yang keempat perencanaan SMK3, dan yang kelima penerapan SMK3. Definisi SMK3. Definisi SMK3 ada dua. Yang pertama, SMK3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran, dan pengawasan. Yang kedua, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kedua definisi ini, yang pertama dari Ramli tahun 2010, dan yang kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada tujuan SMK3. Tujuan. Di sini ada tiga tujuan. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Manfaat SMK3. Manfaat SMK3 di sini ada 5. Yang pertama, pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan atau K3. Salah satunya, seperti yang telah disebutkan di awal, ada PP nomor 50 tahun 2012. Dan masih banyak lagi seperti Permenaker nomor 26 tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 2014, dan lain sebagainya. Lalu manfaat yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu yang ketiga, terpantaunya bahaya dan resiko di perusahaan. Perusahaan yang menerapkan SMK3 akan selalu memantau serta menekan resiko bahaya yang memiliki matriks resiko tinggi sehingga menjadi rendah dan tidak terlalu berbahaya bagi pekerja. Lalu yang keempat, mengetahui kinerja SMK3 perusahaan. Kinerja SMK3 perusahaan dapat diketahui melalui audit SMK3 untuk mengetahui tingkat pencapaian penerapan SMK3 di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, meningkatkan image perusahaan. Slide selanjutnya ada perencanaan SMK3. Perencanaan SMK3. Tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi: 1. Dapat diukur, 2. Satuan atau indikator pengukuran, 3. Sasaran pencapaian, dan yang kelima, jangka waktu pencapaian. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah penerapan SMK3. Penerapan SMK3. Yang pertama, menyediakan sumber daya yang memadai. Yang kedua, melakukan identifikasi kompetensi kerja. Yang ketiga, membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli. Yang keempat, membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif. Yang kelima, menentukan, menunjuk, mendokumentasi, dan mengkomunikasikan tanggung jawab. Yang keenam, mempunyai prosedur untuk memantau, mengkomunikasikan setiap perubahan.
Yang ketujuh, dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian lain-lain. Slide berikutnya merupakan sumber atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT Talk About Safety episode yang pertama ini. Baik, di sini kita sudah sampai pada slide terakhir dari PPT Talk About Safety episode yang pertama. Saya Bella, mohon izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.